Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya sampaikan salam dari STT Amanat Agung. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan pelayanan yang boleh diberikan kepada saya, dan saya menyampaikan salam dari segenap Sivitas Akademika STT Amanat Agung. Saudara, saya juga berterima kasih kepada Pendeta Novian dan juga segenap majelis yang telah mempercayakan pelayanan pagi hari ini. Kiranya pagi hari ini perenungan firman Tuhan sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Saudara, pagi hari ini seperti kita telah baca, firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Saudara, pagi hari ini saya ingin membuka dengan bagaimana kita begitu kagum dengan orang-orang yang mungkin kita sebut sebagai outliers, ya. Ada sebuah buku oleh Malcolm Gladwell, ya, seorang penulis bestseller. Dia menulis tentang para outliers atau orang-orang yang menonjol sekali, ya. Saya ambil definisi kamusnya adalah seperti ini. Outlier itu adalah seseorang atau sesuatu yang berada terpisah dari sistem atau tubuh utama, begitu ya. Atau dia adalah seseorang atau sesuatu yang berbeda dari seluruh anggota dari sebuah kelompok atau grup. Ya, jadi ini adalah satu anggota kelompok tertentu yang terpisah dari anggota kelompok yang lain, dan tentunya ini dalam arti yang positif. Ya, saya ambil contoh, misalnya sosok ini, ya, Michael Jordan, ya. Saya nggak tahu di antara saudara yang pagi hari ini bersama-sama kita mendengarkan firman ini, berapa banyak di antara saudara yang tahu atau kenal sosok ini, ya, Michael Jordan. Saudara, sosok Michael Jordan ini adalah seorang yang mengagumkan, ya. Saya tahu dan saya membaca, saya menonton tentang Michael Jordan adalah ketika saya sedang SMA waktu itu. Tidak ada seorang anak pun yang waktu itu tidak main basket. Dan kalau main basket itu bajunya merah semua, nomor 23, saudara. Karena itulah nomor baju yang dipakai oleh Michael Jordan. Ya, semua orang itu berlatih untuk bisa meloncat yang tinggi. Semua orang berlatih untuk bisa melempar, untuk bisa meloncat dengan gayanya Michael Jordan. Bagi para komentator, Michael Jordan adalah seorang yang tidak mau berhenti untuk apapun, dan dia selalu berupaya untuk menang. Tapi juga ada yang mengkritik dia sebagai seorang tiran, ya, seorang tiran di lapangan basket, seorang pemain yang membuli orang-orang yang berada di bawahnya. Demikian yang disampaikan, yang dikatakan tentang Michael Jordan. Tapi saudara, Michael Jordan menjadi seorang yang begitu luar biasa, seorang pemain yang MVP, seorang pemain yang sangat menonjol, itu bukan karena kebetulan atau bukan karena itu talenta saja. Tapi Michael Jordan terutama dikenal karena etos dan kerja kerasnya yang luar biasa. Dia dikenal untuk latihannya yang keras, dia dikenal karena dia begitu disiplin, dia datang lebih dahulu daripada pemain lain untuk berlatih, dan dia pulang belakangan dibandingkan pemain yang lain. Pelatih fisiknya seorang bernama Tim Grover mengatakan, anyone can start something but very few people can finish. Setiap orang bisa memulai sesuatu, tapi sedikit orang yang bisa menyelesaikannya. Dalam hal ini kita bisa berkata bahwa Paulus adalah juga seorang yang demikian. Saudara, banyak orang yang bisa memulai di dalam pelayanan, tapi sedikit yang bisa menyelesaikannya. Di dalam Alkitab kita bisa melihat banyak sekali orang, misalnya seperti Demas. Ya, di dalam surat 2 Timotius, Paulus menyebut nama ini. Dikatakan Demas telah mencintai dunia ini dan telah meninggalkan aku. Ya, tentu saja bukan cuma meninggalkan Paulus, tapi meninggalkan Tuhan. Tapi Paulus, saudara, di dalam bagian yang kita bacakan tadi,
ya, kalau kita baca bersama-sama dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Paulus melayani di Tesalonika, misalnya di Kisah Rasul 16, Kisah Rasul 17, kita akan mendapati bahwa Paulus adalah seorang yang benar-benar start something dan dia menyelesaikannya. Dia memulai sesuatu dan dia menyelesaikannya. Ini yang dikatakan oleh Grover tadi, anyone can start something but very few people can finish. Paulus, saudara, ketika dia datang ke Filipi di dalam Kisah Rasul yang ke-16, dia menyeberang dari Asia Kecil, ya Turki hari ini, dia menyeberang ke Makedonia, dia tiba di Neapolis, kemudian dia pergi ke kota Filipi, ya sebuah kota besar pada masa itu. Kita kemudian melihat, ya di dalam ayat 2 tadi juga disebutkan, ya bahwa mereka dianiaya dan hina di Filipi. Apa yang terjadi di Filipi? Kita semua tahu Paulus ditangkap pada masa itu, kemudian dimasukkan ke dalam penjara, lalu kemudian didera tanpa pengadilan. Padahal dia adalah warga negara Romawi. Saudara, itu sebuah penghinaan. Ya, itu sebuah celah yang menimpa Paulus. Tapi dia tidak berhenti di sana. Dia kemudian setelah keluar dari penjara, dia melanjutkan perjalanannya dan kemudian tibalah dia di Tesalonika. Sampai di Tesalonika ketika dia memberitakan Injil lagi, terpaksa dia juga kemudian terusir karena juga orang-orang menganiaya dia, menyusul dia ke Tesalonika. Tapi saudara, kabar baiknya adalah ketika kita membaca surat Tesalonika, kita melihat bahwa Paulus menyebut jemaat ini, menyapa jemaat ini dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena jemaat ini kini menjadi jemaat yang berbuah. Jemaat ini menjadi jemaat yang jadi model, jadi teladan. Kita tahu dari mana? Dari pasal yang pertama. Di pasal yang pertama, Paulus katakan, kami selalu ingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu. Ya, iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Dan bahkan iman mereka ini, kesaksian hidup mereka itu sampai tersebar. Ya, sampai tersebar di mana? Di Makedonia, yaitu provinsi tempat kota Tesalonika berada, dan juga kemudian ke Akhaya. Akhaya itu provinsi tetangga. Saudara, hari ini kita gampang sekali, misalnya pagi hari ini kita broadcast ibadah ini. Ya, dan sebenarnya di seluruh dunia bisa menyaksikan begitu. Begitu juga kalau misalnya kita ingin kirim pesan, hari ini kita mau kirim pesan, kita ingin menelpon orang di seluruh dunia, bisa kita hubungi. Ini kemudahan teknologi yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Tapi zaman dulu tidak. Untuk sebuah berita bisa tersebar dari satu kota ke kota lain, itu butuh waktu dan harus cukup penting untuk disampaikan. Ya. Untuk sebuah berita tentang sebuah jemaat di kota Tesalonika bisa tersebar sampai ke provinsi sebelah, dan bahkan kemudian sampai kepada Paulus yang saat itu ada di tempat yang jauh dari mereka, itu berarti berita itu layak untuk diberitakan. Iman jemaat Korintus itu telah bertumbuh demikian rupa dan layak untuk diberitakan, untuk disampaikan kemana-mana. Dan jemaat Tesalonika sendiri juga sadar bahwa mereka memang telah berubah. Ya, Paulus katakan, kamu sendiri pun tahu bahwa kedatangan kami tidak sia-sia. Kenapa? Karena hidup mereka telah diubahkan. Saudara, dalam hal ini mungkin kita boleh katakan Paulus adalah seorang outlier. Dia adalah seorang rasul yang lain dibandingkan rasul lain bahkan. Dia adalah seorang yang benar-benar disertai Tuhan di dalam pelayanannya. Nah, saudara, tentu saja kita harus melihat bahwa pelayanan kita, pekerjaan pelayanan kita tidak hanya karena Tuhan memilih dan Tuhan menyertai kita. Kita tahu bahwa Tuhan memakai kita dengan juga menggunakan segala potensi yang ada dalam diri kita. Ya, Tuhan memakai penulis-penulis Alkitab dengan segala potensi yang ada dalam diri mereka. Nah, pagi hari ini kita ingin melihat juga apa sih yang menjadi kualitas pribadinya Paulus. Apa yang menjadikan Paulus sebagai seorang pelayan yang demikian setia, yang kemudian beda daripada yang lain. Ya, dia menulis 13 dari 27 kitab di dalam Perjanjian Baru. Ya, dan sebenarnya masih banyak lagi yang dia tulis yang memang Tuhan kemudian tidak masukkan di dalam Alkitab Perjanjian Baru ini. Dia juga banyak sekali mendirikan jemaat-jemaat mula-mula, jauh lebih banyak daripada para rasul yang lain. Bagaimana Paulus bisa berbuah demikian rupa di dalam pelayanannya? Ya, apa yang menjadi rahasia dari seorang Paulus? Apa yang menjadi kunci keberhasilan pelayan ini?
Yang pertama, saudara, saya melihat bahwa Paulus adalah seorang yang melayani dengan keberanian dalam perjuangan yang berat. Setelah saya mulai terpanggil itu sebenarnya ketika saya SMA. Ya, saat itu saya merasakan beban panggilan itu. Saya merasakan bagaimana keluarga saya yang belum percaya Tuhan, mereka juga butuh firman Tuhan. Tetapi saya tidak berani untuk melangkah dengan berbagai alasan. Ya, ekonomi keluarga yang kurang pada saat itu. Bagaimana kemudian papa saya habis-habisan kalau boleh dibilang menabung untuk boleh menyekolahkan saya, untuk mengirim saya ke Jakarta untuk saya kuliah. Saya tidak berani untuk melangkah dari sana karena saya takut untuk, dalam tanda kutip, mengkhianati kepercayaan yang mereka berikan. Dan akhirnya saya lari selama 11 tahun sebelum akhirnya saya menyerahkan diri saat anak saya sudah 2. Anak saya yang kedua lahir di pekan pertama saya kuliah teologi. Saudara, kalau dibandingkan dengan pergumulan yang harus dihadapi Paulus, pergumulan saya tidak ada apa-apanya. Ketakutan saya akan terlihat sangat cengeng sekali dibandingkan pergumulan yang dihadapi oleh Paulus. Begitu dia bertobat, Paulus menghadapi ancaman dari begitu banyak orang, dari begitu banyak pihak. Ya, kita bisa melihat di dalam 2 Korintus pasal yang 11 ayat 23b sampai dengan 28. Ya, saudara nanti bisa membaca. Saya hanya akan membacakan sedikit. Dia katakan, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1. Ya. Dan seterusnya. Saudara, pergumulan Paulus itu begitu besar, ancamannya begitu real, ya. Tapi dia dengan berani, dia terus melayani dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu. Saudara, dan memang Paulus bahkan kemudian boleh kita katakan lebih berani lagi. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa apa yang sedang dia hadapi sebenarnya bukan sebuah perjuangan melawan tubuh, daging dan darah. Saudara, seringkali ketika kita memasuki sebuah situasi yang baru, entah itu adalah lingkungan pekerjaan yang baru, atau misalnya seperti masa ini new normal orang katakan, kita harus hidup menghadapi ancaman virus corona ini yang kita tidak tahu akan selesai kapan. Ini adalah sebuah perjuangan melawan darah dan daging begitu, melawan sesuatu yang fisik. Tapi Paulus, ketika dia menghidupi pelayanannya, dia tahu betul bahwa dia bukan melawan darah dan daging saja, tapi dia melawan kuasa-kuasa di angkasa. Ini adalah peperangan rohani. Sebuah peperangan yang menghadapi musuh yang tidak terlihat. Menghadapi musuh yang kita tahu mempunyai kuasa yang lebih kuat daripada kita. Tetapi Paulus dengan berani, dia tetap maju. Saudara, apakah kualitas ini ada di dalam diri kita? Ya, saya memang sudah melewati masa saya memberanikan diri untuk itu. Tetapi saya rasa masih banyak kesempatan untuk saya belajar, untuk lebih berani lagi melangkah bersama dengan Tuhan. Apakah saudara juga sudah mengambil keputusan untuk berani melangkah bersama dengan Tuhan itu? Kadang-kadang saking takutnya kita melangkah, akhirnya kita tidak mengalami penyertaan Tuhan bagi kita. Paulus memberanikan diri, dan dia mengalami penyertaan Tuhan bersama dengan dia. Yang kedua, saudara, saya melihat bahwa Paulus, dia mengalami sebuah pelayanan yang dilakukan dengan hati nurani yang murni dan tanpa tipu daya. Saudara, Paulus mengerti betul nilai dari Injil yang dia beritakan. Maka dia tidak perlu bumbui Injil itu, dia tidak perlu pakai taktik penjual obat untuk menjual Injil itu. Ya, kalau kita boleh pakai istilah itu. Ya. Dia tahu nilai dan berharganya Injil itu sehingga dia tidak perlu bumbui Injil itu. Celakanya hari-hari ini misalnya, dan termasuk masa itu zaman Paulus pun tidak semua orang berpikir begitu. Apa yang terjadi? Saudara, saya mungkin bisa sampaikan satu pengalaman yang saya pernah alami dengan seorang yang tadinya tidak percaya Tuhan, lalu kemudian dia sempat percaya Tuhan, mengaku percaya Tuhan, lalu kemudian dia meninggalkan Tuhan. Apa yang terjadi? Orang ini percaya Tuhan karena yang memberitakan Injil kepadanya itu
menjanjikan dia kesembuhan. Ya, saat itu dia sedang sakit. Anaknya juga punya sakit yang keturunan begitu, ya, sakit turunan. Dan dia diberikan janji kalau kamu percaya Yesus, kamu akan sembuh. Maka kemudian dia memutuskan untuk dibaptis, dia memutuskan untuk ikut ibadah. Tetapi setelah sekian waktu dia mendapati, kok saya tidak sembuh? Kok anak saya tidak sembuh? Kenapa kondisi keluarga kami tidak membaik? Maka kemudian dia menjadi kecewa dan dia meninggalkan Tuhan. Sangat disayangkan. Tapi saudara, saya kemudian juga merefleksikan, mungkin kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan orang ini. Karena ketika dia datang kepada Kristus, yang dijanjikan kepada dia adalah kesembuhan, kesehatan, kemakmuran. Itu yang dijanjikan kepadanya. Dan dia tidak mendapati, dan dia merasa bahwa Kristus tidak ada gunanya bagi dia. Ketika Paulus memberitakan Injil, dia melayani. Dia tahu betul yang dia jual itu bukan kesembuhan, yang dia jual itu bukan kesehatan. Bukan. Tapi yang dia tawarkan, ya, dengan hati nurani yang murni, tanpa tipu daya, ya, tanpa poles-poles dagangannya, yang dia jual, yang dia tawarkan bagi para pendengarnya adalah penderitaan bersama dengan Kristus. Yang dia tawarkan kepada para pendengarnya adalah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Dia tidak pernah menjajakan pesan lain. Dia tidak pernah menjajakan sekedar pesan moral. Dia tidak pernah menjajakan sekedar ayo berbuat baik, ayo kamu berderma. Tidak, saudara. Benar-benar Kristuslah yang dia sampaikan. Hati nuraninya murni, tidak ada tipu daya di dalamnya. Saudara, ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya juga berefleksi begitu ya. Ketika saya melayani sejauh ini, apakah saya juga melayani dengan hati yang murni? Saya kadang-kadang mendapati mungkin tidak selalu begitu. Kami sebagai contoh, misalnya saya dengan para mahasiswa, kami punya grup, family group istilahnya. Ya, jadi ada satu dosen bersama dengan beberapa mahasiswa, itu menjadi satu grup kelompok kecil, satu grup di mana kami bisa saling membangun mulai dari semester pertama mahasiswa itu masuk sampai dengan nanti dia lulus, dia praktek, ya dia praktek 1 tahun, dia lulus, baru dia selesai di family group tersebut. Nah, di dalam family group tersebut kami seringkali ada sharing firman Tuhan begitu. Apa yang menjadi pembacaan firman Tuhan hari ini, apa yang menjadi perenungan firman Tuhan hari ini, kami saling bagikan. Kadang-kadang saudara, di dalam masa ketika saya membagikan itu, ketika saya sedang membagikan itu harian ya saudara. Kadang-kadang saya mendapati bahwa ketika saya posting sharing saya itu, saya kadang-kadang mendapati bahwa saya posting itu supaya mahasiswa lihat nih saya punya keteladanan, gitu maksud saya. Karena saya mendapati ini supaya mahasiswa melihat bahwa dosennya itu punya keteladanan. Saudara, tentu saja kami perlu memberi keteladanan bagi para mahasiswa. Tetapi saya rasa ketika saya berpikir saya harus lakukan sesuatu, saya harus tawarkan sesuatu. Saya rasa disitulah motivasi saya sebenarnya bisa dipertanyakan. Apakah saya punya hati nurani yang murni di situ? Saya rasa saya terus harus menguji diri. Bagaimana dengan kita, saudara? Ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin berkata haleluya, amin, kita mungkin share firman, kita mungkin menghiburkan seseorang, apa yang ada dalam diri kita? Apa motivasi kita? Apakah itu untuk mengelabui orang, entah dengan maksud apapun, ataukah itu benar-benar dalam rangka memperkenalkan Kristus, supaya Kristus itu benar-benar hidup di dalam diri mereka. Yang ketiga, saya melihat bahwa Paulus adalah seorang yang dia melayani hanya demi menyenangkan Allah yang telah melayakkannya. Saya punya seorang teman yang adalah hamba Tuhan di sebuah gereja yang kecil sekarang ini ya. Dia akhirnya berada di gereja yang kecil ini, dia dirikan sendiri, dia mulai dari kecil, dia mulai dengan kelompok kecil. Karena dia sebelumnya pernah mengalami kecewa dengan gereja-gereja yang pernah dia layani sebelumnya.
Di dalam gereja-gereja yang dia layani itu, kadang-kadang itu adalah gereja yang besar, ya dia pernah beberapa kali. Ada gereja yang besar, ada gereja yang penuh dengan konglomerat, dia katakan. Ya, tapi sangat syarat dengan favoritisme. Kalau salah satu penguasa itu yang ngomong, maka sepertinya hamba Tuhan dan pengurus itu cepat sekali merespons. Hamba Tuhan dan pengurus itu sepertinya cepat sekali untuk menanggapi mereka yang berkuasa. Tapi kalau jemaat biasa sepertinya tidak terlalu diperhatikan. Saudara, tentu saja saya mengatakan ini bukan untuk menjelek-jelekkan gereja atau membuat kita untuk sangat patah hati, patah arang dengan gereja. Ya, kita tahu bahwa mayoritas gereja tidak demikian. Tetapi memang ada gereja-gereja yang seperti itu. Memang ada hamba-hamba Tuhan yang seperti itu. Memang ada majelis yang seperti itu. Yang kerjanya hanya berusaha untuk menyenangkan kelompok tertentu atau orang tertentu. Saudara, Paulus di dalam pelayanannya, dia katakan, kamu tahu aku. Aku hanya berusaha untuk menyukakan Allah, bukan manusia. Bagi Paulus, hidup dan pelayanannya adalah hidup yang terbuka di hadapan Allah. Ya, istilah Latin, istilah teologi yang dipakai untuk ini adalah hidup yang coram Deo, yang ada di hadapan Allah. Allah yang menyaksikan seluruh hidup dan pelayanannya. Ya, dia hidup hanya for the audience of one. Hidup Paulus dia hidupi supaya hanya ditonton oleh satu orang, yaitu oleh Allah sendiri. Allah yang harus puas dengan kehidupannya, bukan orang-orang lain, bukan keluarga mungkin bahkan, ya, karena Tuhan Yesus mengatakan barang siapa yang mencintai ayahnya atau ibunya lebih daripada mencintai dirinya, itu tidak layak begitu. Ya. Bagi Paulus hidupnya adalah hidup yang untuk menyenangkan Allah saja. Ya, di bagian lain di Timotius dia katakan dia tidak berusaha untuk menggaruk telinga yang gatal. Ya. Dia tidak berusaha untuk menyenangkan telinga orang, menggaruk telinga yang mereka yang gatal itu. Ya. Saudara, bagaimana dengan pelayanan kita? Ya, tentu saja selama 8 bulan ini barangkali kita tidak punya kesempatan untuk banyak pelayanan di dalam gedung gereja ini, begitu ya. Tapi kalau selama masa saudara pelayanan dalam gedung gereja ini, apakah ada orang tertentu yang saudara ingin senangkan? Apakah itu pemimpin asyir mungkin? Apakah itu mungkin majelis tertentu, penatua tertentu? Ataukah itu ada hamba Tuhan tertentu yang saudara ingin senangkan? Ya. Dan saat ini ketika saudara tidak bisa ibadah ke tempat ini dan pelayanan di dalam gedung gereja mungkin terbatas, bagaimana kehidupan pelayanan saudara di luar? Orang-orang akan mengenal saudara sebagai orang Kristen. Orang-orang akan mengenal saudara sebagai anak Tuhan. Dan mereka tahu bahwa orang Kristen seharusnya menyenangkan Allah. Biasanya mereka tahu. Tapi apakah saudara sudah hidup seperti itu? Terakhir saudara, di dalam bagian ini saya mendapati bahwa Paulus dia melayani demi Kristus, bukan demi keuntungan. Kadang-kadang ada orang yang berpikir begini, saya kalau sudah melayani dengan sepenuh hati, saya sudah melayani melawan berbagai tantangan, saya sudah berani pelayanan dengan mempertaruhkan keselamatan, maka layak dong saya untuk mendapatkan sedikit kenyamanan. Ya, maka layak dong saya untuk mendapatkan sedikit ucapan terima kasih. Layak dong saya untuk mendapatkan sedikit berkat. Yang akhirnya bukan sedikit sih, tapi banyak. Tapi saudara, di dalam pelayanan Paulus, dia tidak mempedulikan hal ini. Saya punya rekan lagi, yang dia berpindah gereja, ya, karena ya saya bersyukur ya, dia punya satu prinsip yang seperti ini. Dia berpindah gereja karena dia mendapati sistem gereja ini tidak transparan. Ya, persembahannya berapa, ditujukannya untuk apa, dipakai berapa, itu tidak jelas. Ya. Dan ada orang-orang yang sepertinya berusaha untuk mendapatkan banyak bagi dirinya. Maka dikatakan ini sistem seperti ini tidak benar. Ya.
Teman saya ini kemudian dia pindah ke gereja yang menurut dia lebih baik sistemnya seperti ini. Ada orang yang mengelola keuangan dengan jelas, pertanggungjawabannya jelas, jemaat juga bisa tahu bagaimana keuangan itu diatur dan sebagainya. Saudara, saya rasa seperti inilah yang Paulus hidupi di dalam pelayanannya. Di dalam pelayanannya kita melihat bahwa dia tidak pernah berusaha untuk mendapatkan untung dari jemaat yang dilayani. Kalau kita perhatikan di dalam bagian ini saja, ya, dia bersampai berani katakan Allah adalah saksi. Ya. Allah adalah saksi. Saudara, ini satu kalimat yang sebenarnya menakutkan untuk kita ucapkan. Ya, berani gak kita mengatakan bahwa pelayananku itu aku tidak mencari untung, aku hanya berusaha menyenangkan Allah, aku telah bekerja dengan berani. Ya. Ini kulakukan demi kalian. Dan Allah adalah saksi. Saudara, berani gak kita ngomong begini? Ini sebenarnya sesuatu yang menakutkan. Kita sedang berada di hadapan Allah, ya, coram Deo, dan kita mengatakan Allah adalah saksi bahwa aku lurus, aku tulus. Tetapi saya rasa kadang-kadang kalau ada orang yang sesat, dia akan dengan mudah mengatakan kalimat ini. Ya, kadang-kadang sering kan di TV kita melihat orang-orang yang korupsi ketika tertangkap dia mengatakan, dia bersumpah begitu. Demi Allah, ini tidak benar. Demi Allah, 1 sen pun tidak kusentuh misalnya. Ternyata benar masuk penjara. Saudara, Paulus ketika dia mengatakan Allah adalah saksiku di dalam ayat 5. Apakah ini hanya sekedar sebuah celotehan yang berani yang menghujat Allah? Bahkan bukan. Kenapa? Karena di dalam ayat ke-10 dia juga katakan kalian adalah saksiku. Dia bukan saja mengatakan Allah adalah saksi, berarti dia memang benar dengan hati yang tulus begitu, tapi juga karena ada jemaat Tesalonika yang menjadi saksi baginya. Mereka adalah saksi bagaimana Paulus dia bekerja siang malam dikatakan agar dia tidak menjadi beban bagi jemaat. Ya, jemaat di Tesalonika saat itu sebenarnya bukan jemaat yang miskin, ya, bukan jemaat yang tidak mampu. Tapi Paulus tidak ingin sampai pemberitaan firman-Nya itu membebani hidup mereka. Maka dia bekerja siang malam. Ya, kita tahu dia adalah tukang tenda. Ya, maka dia tidak berhenti bekerja supaya dia tidak membebani jemaat. Paulus juga bukan hanya berbagi Injil kepada mereka, seakan-akan itu hanya separuh hidupnya yang dia berikan, tapi seluruh hidupnya dia berbagi hidup dengan mereka. Apa yang kita pahami tentang berbagi hidup ini? Saya rasa hari ini kita semakin banyak mengalami, yaitu seorang hamba Tuhan dia juga berani untuk membuka dirinya, segala kelemahannya. Dia juga berani untuk membuka apa yang menjadi pergumulannya. Itu yang Paulus lakukan. Kalau kita baca surat-surat Paulus, bagaimana ketika dia sedang sedih, dia sedang down, dia bisa menuliskan itu. Tapi dia selalu mengatakan di dalam segala kelemahanku itu ada Tuhan yang bersama dengan aku. Dia membagi hidupnya. Ya. Jemaat Tesalonika itu melihat dia secara transparan dan mereka adalah saksinya. Mereka juga melihat bagaimana Paulus hidup bersama dengan mereka itu seperti seorang ibu yang mengasuh dan menguatkan anak-anaknya. Saudara, seorang ibu yang mengasuh, kita punya lagunya kan ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Bukan kebetulan ada lagu seperti itu. Jadi dalam bahasa Mandarin juga ada lagu-lagu seperti ini. Di dalam banyak budaya itu ada lagu-lagu seperti ini. Di dalam budaya Rusia ada kisah tentang seorang anak petani yang nyasar. Ketika mereka sedang panen, kemudian ada seorang anak petani ini nyasar dan nangis-nangis cari ibunya. Kemudian anak petani ini dipanggil oleh kepala desa, lalu ditanya, kamu anaknya siapa? Pokoknya aku anak dari perempuan paling cantik di desa ini. Maka kemudian kepala desa kumpulkan perempuan paling cantik gitu ya. Ini bukan, ini mah jelek gitu. Ini bukan nih jelek gitu. Bingung sekali, siapa ibu dari anak ini? Setelah semua itu lewat, nggak ketemu mamanya. Kemudian tiba-tiba datanglah dari belakang seorang ibu ya, dengan rambut yang pendek begitu ya. Ini kisah dari cerita ini ya, bukan saya yang mengatakan begitu ya, yang tubuhnya agak gempal begitu.
Ya, lengannya gede gitu kan, kalau bayangan orang tentang perempuan cantik kan langsing, tangannya kecil begitu. Dia lari, anakku, dan anaknya itu kemudian berlari, mama, begitu. Ya, kisah tentang kasih ibu itu kita mudah sekali untuk memahami. Seorang yang penuh pengorbanan, seorang yang benar-benar penuh dengan perhatian. Dan Paulus katakan, aku itu sudah berlaku seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Dan dia juga tidak hanya mengambil sisi seorang ibu, tapi juga seorang bapak. Seperti bapak menasihati dan menguatkan anak-anaknya. Ya. Seperti bapak menasihati dan menguatkan anak-anaknya. Saudara, hari ini tentu saja kita banyak sekali ketemu para ayah yang sangat baik, yang bisa melakukan peran ini. Tapi dulu tidak terlalu banyak. Ya, para ayah itu biasanya sosoknya menakutkan, para ayah itu biasanya sosoknya adalah kesannya jauh dari anak-anak. Ya, kita banyak baca kisah-kisah seperti itu pada masa tersebut. Ya. Tetapi bahkan pada masa seperti itu pun Paulus sudah mengatakan, aku sudah bisa menjadi seperti bapak, menasihati dan menguatkan anak-anaknya. Yang menjadi saksi Paulus juga bukan sekedar Allah atau saksi-saksi ini, ya, tapi juga orang kudus sepanjang sejarah gereja adalah saksi bagaimana pelayanan Paulus itu sungguh berdampak dalam hidup mereka. Bahkan sampai kepada kita hari ini. Ya. Seluruh kekristenan, baik itu adalah kekristenan timur, yang disebutkan kekristenan timur itu adalah ortodoks, ya, kekristenan ortodoks Rusia, Yunani, yang biasanya jubahnya hitam begitu ya, yang suka bawa tongkat begitu dengan salib yang gede, ya. Entah saudara pernah lihat atau tidak. Lalu kemudian seluruh kekristenan barat, Roma Katolik, seluruh kelompok Protestan, kita semua menjadi saksi bagaimana Paulus sungguh-sungguh melayani dan sungguh-sungguh seorang pelayan yang luar biasa. Saudara, apa respons kita ketika kita mendapati pelayanan Paulus yang seperti ini? Saudara, saya sebenarnya sering mendapat pesan gitu ya dari dulu ketika dosen kami mengajar. Mereka katakan kisah Alkitab itu sebenarnya bukan kisah tentang para orang-orang yang hebat ini, bukan. Kisah Alkitab ini adalah kisah tentang Allah yang hebat. Tentang Allah yang berkarya bagi manusia. Allah yang menebus manusia. Tapi saudara, saya rasa di dalam bagian ini kita tidak bisa menutup mata bahwa Paulus memang sudah melakukan bagiannya. Allah telah melakukan bagiannya, tapi Paulus telah melakukan bagiannya. Dan demikian juga kita butuh mengerjakan bagian kita. Saudara, apa bagian saudara? Tim Grover, ya ingat tadi Tim Grover mengatakan apa? Anyone can start something, but very few people can finish. Ya, semua orang bisa memulai sesuatu, tapi sedikit orang menyelesaikannya. Nah, saudara, apa yang menjadi bagian yang saudara mulai? Apakah ada sebuah pekerjaan khusus tertentu yang Tuhan berikan? Bahkan itu sesuatu yang dalam tanda kutip sepertinya tidak berkait langsung dengan gereja. Ya, hari ini kita semakin sadar bahwa Tuhan memberikan kita banyak talenta untuk misalnya masuk dalam dunia bisnis, untuk berdagang, untuk menjadi profesional, untuk menjadi eksekutif, tapi juga tetap berkarya bagi Dia. Saudara, apa yang saudara bisa mulai, atau apa yang saat ini saudara sedang kerjakan, mari kita selesaikan itu dengan setia, dengan keberanian, walaupun itu harus perjuangan. Dengan hati nurani yang tulus, yang murni. Dengan motivasi untuk menyukakan Allah saja. Sebagai dokter, sebagai pengacara mungkin, sebagai polisi, sebagai tentara. Biarlah kita punya motivasi yang tulus, yang murni. Kita selesaikan itu semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi saudara mungkin yang adalah anak-anak remaja, pemuda, ya, yang sedang memulai, kenali talenta saudara. Tanya kepada hamba Tuhan, kepada penatua, barangkali orang tua, uji, tanyakan kepada Allah, apa yang menjadi panggilan Allah bagi saudara. Mohon pimpinan Allah, supaya saudara sungguh-sungguh menjadi pelayan yang boleh menyenangkan Allah, dan bukan menyenangkan manusia, atau mencari keuntungan pribadi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, ya, seperti Paulus, dia telah menjaga hatinya. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Ya, dan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 16 Paulus juga mengatakan, jagalah dan awasilah dirimu dan awasilah ajaran. Saudara, Paulus melakukan itu semua. Dia melakukan bagiannya. Dia mulai itu dan dia selesaikan dengan baik. Bagaimana dengan kita? Maukah kita yang telah memulai atau sedang merencanakan untuk memulai, kita benar-benar menghidupinya dengan sepenuh hati, dengan terus bersandar kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya kita boleh didapati sebagai pelayan yang juga teruji seperti Paulus, yang juga akan disambut oleh Yesus Kristus. Hai engkau, hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah kesenangan Tuhanmu, turutlah dalam kemuliaan Tuhanmu. Maukah kita, saudara? Mari saudara kita masuk di dalam doa.